Jadi bukan tidak ada makanan, tetapi ibu-ibu hamil kita itu terpapar rokok. Dan secara teori dan secara ilmu kesehatan itu bahwa kalau ibu-ibu hamil itu terpapar rokok itu maka pertumbuhan janinnya itu bisa terganggu. Nah, inilah juga yang bisa menyebabkan bayi lahir kita itu panjang badannya itu sangat di bawah daripada 48 cm itu, bahkan angka yang kita sebutkan tadi itu bahkan di bawahnya itulah yang menyebabkan dia sudah lahir dengan stunting. Yeah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi tentunya di bukamatanews.id di program Kopi Tumpah, tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Di mana pada episode kali ini tentunya masih bersama saya Nana Jamal. Kita akan menumpahkan ide, cerita dan juga pembahasan mengenai tema yang akan kita bahas kali ini yang kita laksanakan di Captain Coffee yang terletak di Menara Bosowa. Nah, kita bakalan bincang-bincang bersama para narasumber kita di akhir tahun ini karena tentunya akan ada pencapaian-pencapaian yang akan kita bahas selama tahun 2023 dan apa yang nantinya akan ditarget di tahun 2024. Di tahun 2023 ini semenjak Bapak penjabat gubernur kemudian menjabat di Sulawesi Selatan, prevalensi stunting yang ada di Sulawesi Selatan ini menjadi perhatian dari Pak PJ. Mengapa? Karena dianggap bahwa penurunan stunting di tahun 2022 yang kemudian baru diinformasikan tentunya dilaporkan di tahun 2023 ini hanya turun 0,02%. Nah, ini kabarnya ada masalah pendataan, tapi kemudian juga diinformasikan di masing-masing daerah ini merasa sebenarnya stuntingnya sudah mulai turun. Nah, ini sebenarnya bagaimana dan kemudian apa saja kinerja, bagaimana kinerjanya selama tahun 2023 dan bagaimana programnya nanti di tahun 2024 untuk mencapai apa yang kemudian diharapkan pemerintah nanti akan kita bahas bersama dengan para narasumber kita yang luar biasa sudah hadir di sini. Tentunya kita akan menyapa terlebih dahulu para narasumber kita. Assalamualaikum, apa kabar? Sudah hadir. Saya sapa yang di depan saya dulu. Save the best for the last ya. Ada Bapak Sofian Daud SSMM selaku Kepala DP2KB Kabupaten Goa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Ya. Semangat turun stunting. Semangat turun stunting. Oke, ini yang harus terusnya selalu dibawa. Semangat untuk menurunkan stunting ya Pak ya. Oke, dan tentunya juga di tengah-tengah kita sudah hadir. Selamat datang Bapak. Ada Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Sodiki. Terima kasih. Apa kabar lagi Bapak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Sudah dari daerah mana lagi nih Pak? 24 kabupaten kota lunas. Tapi katanya ada daerah lain lagi yang mau didatengin Pak? Hari ini mau ke Nrekang, ada kegiatan besok pagi. Itu yang jadi pertanyaan itu setelah lunas mengunjungi semua daerah, berarti sudah memantau bagaimana kondisi anak-anak di sana ya Pak ya? Nanti kita mau tanya-tanya Pak ya. Dan yang paling cantik di antara semua narasumber kita ada Kepala DP3AP 2KB Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Hajah Andi Mirnesa. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah Mbak Nana di akhir tahun ini ya. Alhamdulillah semua baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya. Target bagaimana Ibu? Insya Allah sesuai target Bapak Gubernur di 2024 nanti setelah ada aplikasi insting ini anak yang lahir nol stunting. Amin, Ya. amin. Ya, Nah, anak yang lahir non stunting. sebagai pembuka tadi yang saya sampaikan bahwa ini kan jadi perhatian yang besar dari Pak PJ ini dengan mengenai prevalensi tingkat stunting yang ada di Sulawesi Selatan nih. Katanya cuma 0,02% Ibu penurunannya. Ini bagaimana tanggapan Ibu? Ya, jadi bukan perhatian tapi memang program prioritas Bapak Gubernur. Jadi 5 program prioritas Bapak Gubernur itu adalah yang 5 program prioritas. Pertama adalah menyukseskan pemilu, kemudian menurunkan stunting gizi buruk, kemudian menurunkan kemiskinan ekstrim, menurunkan inflasi dengan kedaulatan pangan. Dan memang ini sudah menjadi prioritas Pak Presiden juga, dan inilah yang menjadi juga program prioritas Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
Dan memang bukan 0,02 Mbak Nana, tapi 0,2%. 0,2%. Jadi kita di 2021 itu kita 27,04%. Kemudian di 2022 27,02%. Jadi 0,2%. Sebenarnya target kita sudah punya rencana aksi daerah ya, yang kami susun oleh tim TPPS provinsi yang dari 2021 itu kita sudah rancang. Jadi setiap tahun harusnya 3% turunnya. Jadi kita di 2024 itu sudah ya 16% lah angka stunting di Sulsel, ya 2% di angka rata-rata nasional yang 14% targetnya. Tapi ya itu tadi mungkin ya ini ada dua cara ya Pak ya, yang melihat bagaimana penurunan stunting di seluruh Indonesia. Ada namanya satu survei SSGI yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dan ada namanya EPPBGM. Nah, inilah yang memang yang kalau di EPPGM di seluruh Sulawesi Selatan ini kita sebenarnya sudah di angka rata-rata 8% ya semua kabupaten kota. Tapi di SSG ini karena namanya survei dan itu yang diambil adalah sampel. Kalau di EPPGM ini by name, by address, dan ini di seluruh puskesmas, di seluruh kecamatan, di seluruh semua ada data anak-anak yang ya jadi anak yang lahir sehat, anak yang stunting itu ada semua. Tapi yang kalau di SSG ini kan survei. Jadi kalau kita mengambil sampel saja mungkin ada anak bayi yang sehat, tapi tidak tidak tercover di survei yang kita tahunya itu anak-anak yang stunting saja. Makanya selalu dianggap stunting kita itu padahal sebenarnya contoh di Sumedang. Pak Presiden kan mengatakan di Januari, kalau tidak 12 Januari ya 2023 di depan seluruh bupati, gubernur, bupati, seluruh Porkompinda se-Indonesia dikatakan kalau mau melihat yang bagus itu ada di Sumedang. Sumedang itu angka stuntingnya sangat rendah di seluruh Indonesia karena ada aplikasi namanya Simpatik. Dan dia itu berdasarkan EPPBGM. Kenapa juga kita seluruh Indonesia tidak dipakai EPPBGM-nya? Kenapa cuma SSGI yang diumumkan? Ini yang jadi pertanyaan saya, Mbak Nana. Kenapa Pak Presiden di Sumedang bisa pakai EPPBGM, sementara kita pakainya SSGI? Kenapa ada perbedaannya? Ya ini yang saya cuma harus ini di jawabannya dari teman-teman dari Kementerian Kesehatan ya, bukan dari, karena kami juga tidak tahu kenapa yang selalu diumumkan SSGI, sementara ada dua bentuk data yang harus itu adalah EPPBGM dengan SSGI. Inilah juga yang membuat teman-teman di daerah juga ini ya maksudnya bagaimana ya, bingung juga, bukan karena ada dua aplikasi yang mesti dia ini. Berarti ada dua cara pengumpulan data yang berbeda, tapi sejauh ini kalau dari dua data itu, kalau dari EPPBGM ini Sulsel aman ya seharusnya aman ya Bu sebenarnya. ya? Nah kalau secara keseluruhan Sulsel aman, kalau di Goa gimana nih Pak Sofian? Contoh di Goa juga. Jadi saya menyambung, jadi memang ada dua jenis data yang ada di penanganan stunting. Yang pertama adalah SSG, supaya status gizi. Itu dipakai untuk menilai kinerja kebijakan yang ada di wilayah, dan itu datanya hanya sampai ke tingkat kabupaten, tidak bisa menggambarkan sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Kemudian yang kedua adalah ada namanya data EPPGBM, elektronik pencatatan gizi berbasis masyarakat. Itu juga semuanya adalah produk dari Kementerian Kesehatan. Nah kalau EPPGBM itu adalah pengumpulan datanya itu dilakukan oleh kader-kader kita yang ada di Posyandu. Setiap ada penimbangan yang dilakukan setiap bulan itu di situ diukur berat badannya, panjang badan dan tinggi badannya, kemudian dimasukkan di aplikasi, dan itu dalam satu tahun itu 2 kali dirilis, ada di bulan Februari dan bulan Agustus. Sedangkan SSGI itu adalah produk dari Kementerian Kesehatan, dan memang pendekatannya adalah pendekatan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, adalah pendekatan sampel
Sampelnya itu dari seluruh populasi yang ada itu dipilih sampel. Cuma yang memang inilah yang jadi perdebatan terus-menerus. Kenapa? Sebab perbedaannya itu terlalu comblang, artinya terlalu jauh. Katakanlah seperti kami di Goa itu baru-baru ini dirilis PPGB-nya itu hanya 6%. 6% dari seluruh jumlah balita yang ada yang diukur. Sementara kalau SKI sekarang ini kan kita sementara menunggu, mudah-mudahan saja ada penurunan, karena kalau ada penurunan berarti semakin mendekat itu yang jaraknya yang terlalu lebar. Sebenarnya harapan kita memang secara teori itu seharusnya jaraknya tidak terlalu lebar, karena sering saya sampaikan bahwa kalau PPGBM itu diibaratkan seperti quick count, artinya real count. Real count artinya kan by name by address, artinya setiap balita itu seharusnya yang diukur. Sementara kalau SSG itu quick count, artinya perhitungan cepat, dan metode pendekatannya itu adalah sampel. Nah ini, jadi ini yang sering kita, dan memang menurut para pakar itu memang pendekatan artinya yang penggunaan datanya itu yang berbeda. Kalau PPG itu digunakan untuk mengintervensi baik spesifik maupun sensitif. Katakanlah kita sudah tersedia data PPG, itulah yang kita intervensi. Intervensi itu memberikan PMT, memberikan edukasi dan lain sebagainya. Jadi itu yang kemudian kita di Goa ini memang tahun 2021 itu kita stagnan, dan satu-satunya kabupaten di seluruh Indonesia itu yang stagnan, itu berada di 33%. Memang kami di TPPS itu agak berat memang, karena kami bergerak di angka yang presentasi yang memang sangat tinggi, dan harapan kita dengan berbagai macam inovasi-inovasi yang kita lakukan baik di tingkat TPPS kabupaten maupun TPPS kecamatan dan desa, bahkan di setiap puskesmas itu sekarang sudah ada inovasinya. Harapan kita untuk tahun 2023 ini prevalensi stunting di Kabupaten Goa itu bisa menurun, dan kami optimis ini turun, karena biasanya itu hasil tidak mengkhianati proses. Kemudian proses. Nah itu apa yang bikin optimis nih Pak, bahwa nanti angka stunting di Goa ini turun nih Pak sebelum keluar hasilnya datanya? Ya, jadi kami selalu optimis, karena kita tidak bisa pesimis, kita selalu optimis. Yang pertama adalah komitmen pimpinan itu. Pak Gubernur sudah berkomitmen maka memasukkan dari 8 prioritas pembangunan yang didukung oleh Pak PJ kita itu salah satu dari dua itu urutan keduanya itu adalah percepatan penurunan stunting. Begitu juga kami, bupati kami itu bahkan di setiap minggu itu di setiap pekan itu dalam pelaksanaan coffee morning itu percepatan penurunan stunting itu tidak pernah lepas dari pembahasan itu, yang apalagi kalau langsung dipimpin oleh wakil bupati selaku ketua TPPS. Kemudian inovasi-inovasi kami di Kabupaten Goa itu ada namanya inovasi gasinganre. Gasinganre itu adalah bahasa Makassar, itu kuat makan. Dan memang sasaran itu dalam percepatan penurunan stunting ini memang harus kuat makan, terutama ibu hamil. Jadi gasinganre itu adalah singkatan dari gerakan atasi stunting dengan telur dan kelor. Karena telur dan kelor ini adalah salah satu bahan makanan lokal yang secara hasil penelitian itu membuktikan bahwa mengandung protein yang tinggi. Dan memang salah satu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan itu untuk menurunkan stunting ini, maka sasaran itu kita harus pastikan bahwa mereka mengkonsumsi protein atau makanan yang mengandung protein hewani. Itu yang makanya kita dorong. Makanya, dan ini sudah tersebar ke 167 desa dan kelurahan, dan masif sekali. Makanya kami sangat optimis bahwa Goa ini akan turun. Amin. Nah, itu ya. Percaya diri sekali ya Kabupaten Goa ya. Jadi setelah melakukan kunjungan dan sudah tuntas ini Pak 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, melihat apa saja dan juga meninjau program-program di lapangan, ini bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih. Ini seperti hari ini kita lakukan kegiatan ini juga di akhir tahun. Tentunya kami bisa menggambarkan program-program yang sudah tercapai di tahun 2023. Karena kami setiap awal tahun, setiap dinas itu kan ada kontrak kinerja. Kalau kami masih vertikal. Kebetulan alhamdulillah hari ini kami lengkap, kami dari
perwakilan BKKBN Pusat, kemudian ada dari Pemprov, kemudian dari OPDKB Kabupaten Kota. Ini kan nyambung sekali terkait bicara masalah program KB termasuk untuk penanganan stunting. Jadi kalau kami melihat capaian-capaian yang dilakukan oleh Kabupaten Kota, walaupun kami memang secara struktural kami masih vertikal, tetapi hanya pusat dengan provinsi. Kami dengan Kabupaten Kota ini bukan vertikal lagi, tetapi mitra. Jadi kami itu sering minta tolong kepada Pak Sofyan Daud ini, karena mitra bukan secara dari lembaga. Target-target yang ditentukan oleh BKKBN Pusat, alhamdulillah mayoritas sudah tercapai, Bu. Jadi misalkan untuk MCPR ya, metode kontrasepsi modern, ini kan ditargetkan oleh BKKBN Pusat paling tidak pasangan usaha subur itu mengetahui menggunakan alat kontrasepsi itu targetnya 59,15%. Ini sudah tercapai 55,80% atau 94,34%. Tinggal sedikit lagi laporan untuk sampai Desember itu kan nanti akhirnya masuk lagi. Kemudian unmet need. Unmet need itu adalah pasangan usaha subur atau wanita usaha subur ingin mendapatkan, atau pasangan usaha subur akan mendapatkan pelayanan KB tapi tidak mendapatkan pelayanan, itu juga bisa tercapai di atas 100%. Targetnya adalah 16,41, tercapai 12,90. Maksudnya unmet need itu semakin turun semakin bagus. Berarti nanti pelayanan KB-nya akan merata, semua warga masyarakat yang memerlukan alat kontrasepsi dan pelayanannya itu bisa tercapai. Jadi 127%. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah untuk usia wanita 15 sampai 19 tahun. Kami ditargetkan itu 32 tercapai 28,6. Maksudnya usia 15 sampai 19 tahun yang mempunyai anak itu dari target 32 tercapai 28. Berarti kan semakin bagus. Semakin bagus. Harapan itu tercapai 111%. Kita bandingkan lagi dengan median usia kawin pertama. Kita akan menargetkan setiap wanita usia ideal menikah itu kan wanita 21 tahun, pria 25 tahun. Kalau ini targetnya 22 tercapai 21,9 atau 99,10%. Berarti rata-rata kontrak kinerja yang ditetapkan oleh BKKBN Pusat kepada kami, perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, insya Allah tercapai semuanya. Ditambah lagi, alhamdulillah kemarin tanggal 20 Desember kami juga tanggal 20 Desember kami sudah ada kontrak kinerja lagi yang baru. Jadi setiap tahun, awal tahun itu harus ada kontrak kinerja supaya terukur apa yang harus dicapai di wilayah. Ini sebagai tolak ukur untuk keberhasilan di wilayah untuk program Bangga Kencana. Kemudian terkait dengan stunting, tadi saya mendukung sekali dari Pak Daud, Pak Sofyan Daud, ini terkait dengan cara-cara untuk percepatan penurunan stunting di wilayahnya. Karena kami juga sering datang ke beberapa kabupaten kota dan itu menyentuh langsung kepada sasaran. Jadi kami dari BKKBN mempunyai data by name by address, kemudian dari kabupaten kota ada penyuluh KB, kemudian ada tim pendamping keluarga. Di sana itu bekerja sama, di mana sasaran anak risiko stunting mulai dari calon pengantin, ibu hamil, pasca salin sampai anak usia 2 tahun. Ini menjadi sasaran. Sasarannya sudah tepat, kemudian dari Kabupaten Goa memberikan bantuan langsung berupa telur dan daun kelor, Pak ya. Betul, ya. Itu yang langsung diterima oleh masyarakat sasaran tadi. Sehingga harapan nanti hasil survei kesehatan Indonesia SKI ini mudah-mudahan bisa turun. Dari 33, mudah-mudahan bisa turun 50%. Amin, amin. Tapi ini baru satu nih Pak, baru Kabupaten Goa yang bisa kita hadirkan di sini untuk bisa mengetahui yang lain. Yang lainnya bagaimana Pak? Yang lain insya Allah sama. Kami sudah keliling beberapa kabupaten kota, kan selalu saya bertanya, gimana kira-kira bayangannya adanya SKI, karena itu kan bulan Oktober Bu ya. Nah, itu sudah berjalan, sekarang tinggal finalisasi sambil menunggu diumumkan oleh oleh Kementerian Kesehatan. Karena BKKBN sebetulnya kan ditunjuk sebagai ketua pelaksana percepatan stunting, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengumumkan. Karena kita tidak melakukan survei, tapi kita mencegah. Jadi BKKBN mencegah supaya bagaimana stunting ini bisa turun dan supaya tidak ada stunting yang baru. Inilah nanti kita lihat
hasil SKI yang akan diumumkan oleh Kementerian Kesehatan atau mungkin nanti oleh Bapak Presiden. Mudah-mudahan hasilnya turun, karena kami turun ke beberapa kabupaten kota seperti Kabupaten Baru yang sudah tahun 2022 kemarin itu kan sudah turunnya bagus 12%. Ini yang turun terbesar di wilayah Sulawesi Selatan. Belum lagi di kabupaten kota lainnya. Harapan kami bisa turun semua. Ini kan by data ya Pak ya, berarti diketahui juga berdasarkan metode pengumpulan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu, bahwa ini kan banyak menjadi keluhan di berbagai daerah mengenai metode pengumpulan data ini, gimana nih Pak? Jadi memang kalau kami pun sebetulnya kami mempunyai data by name address warga masyarakat yang resiko ya, bukan stunting ya. Berisiko. Masih berisiko stunting. Kami ada pendataan keluarga tahun 2023. Ini juga data bisa diperoleh baik dari kami di provinsi BKKBN maupun di OPD provinsi juga bisa, dari OPDKP juga dapat data by name address, itu bisa dipakai untuk data ada SSGI, kemudian ada PGRM, itu kan juga hal yang berbeda. Jadi cara pendataannya sudah beda. Kalau SSGI yang memang digunakan oleh pemerintah secara nasional, tetapi yang EPBGM tadi wilayah masing-masing. Kalau survei otomatis karena ditentukan lokasinya di mana-mana sampelnya, tetapi EPGRM itu adalah bagi balita yang dibawa ditimbang ke posyandu. Itulah akhirnya. Nah, akhirnya kan ada rumor juga seberapa persen, cakupannya anak yang dibawa ke posyandu. Itu kan pengaruh. Nah, sedangkan survei akhirnya kan gambaran di wilayah tersebut. Inilah beda-beda data sumbernya. Tapi kalau kita ngomong ini harus disebutkan sumbernya dari mana. Ya, itu yang berarti urusan Pak ya. Harus ke sebelah lagi ya untuk bisa melakukan pengurasan terkait dengan pengumpulan data ini. Tapi kita juga tertarik dengan yang disebutkan oleh Ibu tadi bahwa ini ada aplikasi baru untuk di Sulawesi Selatan. Nah, ini bagaimana? Boleh diceritakan soal insting itu sendiri? Ya, jadi memang setelah Pak Gubernur dilantik ya, 5 September, kemudian dia datang ke Sulsel, kita dikumpulkan oleh di seluruh perangkat daerah oleh Pak Gubernur, dan dipaparkanlah program-program prioritas mana saja yang diintervensi oleh Pak PJ Gubernur ini, ya termasuk ini stunting. Dan alhamdulillah berkat dorongan Bapak Gubernur, kita dan Pak Gubernur memberikan semacam semangat ke kita bagaimana kita bisa menurunkan stunting di Sulawesi Selatan. Jadi dengan Pak Kapor juga, Pak Sodikin, kemudian kita diminta untuk pergi ke Sumedang untuk melihat aplikasi simpatik itu. Ternyata sudah ada kabupaten di sini yang sudah pernah ke Sumedang, kita juga sudah pernah tapi belum ditindak. Jadi mereka langsung menindaklanjuti dan adalah Kabupaten Takalar. Takalar itu sudah mengembangkan aplikasi yang simpatik tadi, yang kalau di Sumedang kan intervensinya itu cuman anak balitanya saja. Kalau di Takalar itu dari 24 indikator, di Takalar dikembangkan menjadi 29 indikator. Kalau di aplikasi yang Pak Gubernur punya inovasi yang namanya insting. Jadi insting ini ikhtiar menserokan stunting. Ya, ikhtiar. Insting berarti ya, menserokan. Ya, ikhtiar menserokan stunting. Ini adalah inovasi dari Bapak Gubernur, dan akhirnya kami diberikan semangat, support untuk bagaimana bisa membuat satu aplikasi baru yang memang betul-betul sudah mengcover semuanya. Akhirnya tidak cukup sebulan kita lakukan itu, kata Pak Gubernur, ini juga karena paksaan mungkin ya, dipaksa kita untuk, ya akhirnya lahirlah ini aplikasi namanya Insting, dan di launching 3 Oktober 2023 dan dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN Pusat Pak Dr. Hasto. Ya, Hasto. Dan di aplikasi ini kita sudah punya 99 indikator yang harus dilengkapi Mbak Nana, dan yang lengkap Mbak Nana. Jadi lebih banyak. Jadi kita mulai dari remaja putrinya,
kemudian calon pengantinnya, kemudian pusnya, pasangan usia suburnya, ibu hamil keknya, balitanya, batutanya, sampai ke nanti intervensi apa yang akan diberikan. Itu sudah 99 indikator yang kita, dan ini kita sudah sosialisasikan di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Dan menurut yang kami dengar, kalau aplikasi ini berhasil di Sulsel, ini akan direplikasi oleh Dirjen Bangda, dan Pak Gubernur sudah pernah di ini untuk mempresentasikan di depan Pak Mendagri dan Dirjen Bangda, dan ini nanti aplikasi ini akan menjadikan aplikasi nasional, dan ini nanti ada insting, jadi bukan lagi insting Sulsel tapi insting seluruh Indonesia yang akan hadir, dan ini akan disebar ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mudah-mudahan setelah kita turun ini, karena semua kader ya sampai ke tim penggerak PKK Dasawisma ini bisa ada semacam operatornya yang bisa memasukkan data di insting ini. Jadi bisa terbaca misalnya. Operatornya operator pusat aja atau di setiap daerah? Bukan, di semua daerah. Di setiap kita daerah. punya, semua daerah ada sampai ke tingkat desa. Jadi kita sudah merekrut di provinsi ini, kita merekrut tiap kabupaten itu 3 operator. 3 operator. Dan nanti operator kabupaten ini lagi yang mendiseminasikan ke tingkat kecamatan sampai ke desa. Dan ini sudah jalan semuanya, ada aplikasinya, cuman ada mungkin bisa dicontoh. Nanti kita perlihatkan ke layarnya ya. Kalau Pak Sofyan ini cuman 1 kabupaten yang bisa lihat, tapi kalau Gubernur 24 kabupaten sudah bisa kelihatan di situ aplikasinya. Saya juga mau coba untuk mendownload ini. Nggak bisa kalau di iPhone. iOS belum bisa ya. Berarti baru sejauh ini Android. Semoga nanti bisa di iOS juga ya. Tapi kalau kita bicara masalah aplikasi ini Pak, kan kita adalah negara kepulauan, desa-desa yang bergunung-gunung. Nah, bagaimana nih Pak untuk sesuatu hal yang baru ini, kan baru sangat baru ya, aplikasi ini, program ini didorong, masih sangat baru di Sulawesi Selatan. Pengaplikasiannya sendiri untuk di kabupaten gue seperti apa Pak? Saya kira kalau aplikasi ini, kalau memang kita punya komitmen yang tinggi, saya kira tidak ada masalah, karena rata-rata kader-kader kita juga kan sudah generasi milenial, artinya sudah IT itu bukan sesuatu barang yang baru, dan ini sebenarnya pengoperasiannya sangat sederhana. Cuma kita perlu mengembalikan kepada istilahnya penyedia data itu, bagaimana komitmennya terhadap aplikasi ini. Memang ada beberapa kendala yang kita hadapi, karena aplikasi ini banyak pihak yang harus menyediakan data. Katakanlah seperti pendamping PKH, program keluarga harapan, mereka juga harus terlibat secara langsung untuk menyediakan datanya. Kemudian di masing-masing puskesmas itu ada tenaga pelaksana gizinya, mereka harus menyediakan data-data itu, dan data yang berkaitan dengan intervensi kesehatan inilah yang paling banyak menyediakan. Kemudian ada juga di PLKB, ada di PPKBD. Kalau khusus untuk di lingkup kader-kader kita, saya kira tidak ada masalah, karena mereka sudah terbiasa dengan aplikasi sebelumnya. Sudah ada aplikasi SIGA, kemudian sudah ada juga LCMIL, elektronik siap nikah dan siap hamil. Itu sudah terbiasa kita lakukan. Nah ini jadi, tetapi walaupun di satu sasaran itu menyiapkan datanya, tetapi di tempat lain tidak menyiapkan datanya, itu tidak bisa juga tersedia. Nah, inilah yang kita dorong terus kepada semua pihak-pihak yang terkait dalam penyediaan data ini untuk merasa bertanggung jawab terhadap data ini, karena aplikasi insting ini saya kira sangat bagus sekali, dan bisa kita melihat, dan para pengambil kebijakan itu bisa melihat langsung berapa jumlah atau persentase dari stunting yang ada di wilayahnya. Contoh katakanlah goa. Kalau goa itu yang ada di aplikasi ini sisa 17,9%. Tetapi tetapi kan kita mau melihat sudah berapa yang terlapor dari jumlah seluruh balita yang ada, yaitu 52.000 itu, sudah berapa yang diinput masuk. Itu yang sangat penting. Tetapi trennya itu sudah menunjukkan, persentenya itu sudah sangat menggembirakan.
Inilah yang saya kira akan bisa menjawab sebentar terkait dengan SSGI dengan EPPGBM ketika ada ada aplikasi pembanding. Selama ini kan EPPGBM dengan SSGI itu adalah produknya Kementerian Kesehatan. Tetapi kalau aplikasi Instin ini sudah berhasil, maka ada pembandingnya. Katakanlah berapa SSGI, berapa EPPGBM, berapa Instin. Ini Instin bisa bicara dengan baik. Selama ini kan kita tidak bisa bicara terlalu istilahnya, katakanlah seperti Ibu Matani mencoba untuk membantah tadi SSGI EPPGBM, tetapi kita tidak punya data. Tetapi kalau insting ini sudah bagus, kita sudah bisa menyaksikan sendiri. Itu sebenarnya yang kita mau dorong. Termasuk LCMIL. Saya katakan LCMIL itu sudah sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu inilah yang kita mau dorong supaya semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ini ada tanggung jawabnya untuk bagaimana menyediakan data. Karena kalau satu kabupaten saja tidak maksimal dalam penginputan insting ini, itu bisa mempengaruhi totalitas kabupaten provinsi. Ini yang sebenarnya pada teman-teman. Baik, berarti Pak Kaper ini seharusnya kerjanya lebih mudah lagi atau lebih mudah lagi? Ini cepat terpantau karena tadi aplikasi Insting ikhtiar ini sebetulnya dari kalimat Pak Bahtiar. Ya, bahagia ikhtiar. Bahagia dan berikhtiar ya. Ya, Pak Bahtiar itu bahagia dan berikhtiar. Jadi ikhtiar menjadikan stunting. Ini karena bagus sekali, lebih komplit tadi disampaikan dari provinsi lain, ternyata dari Takalar sudah lebih lengkap lagi. Kemudian karena Bapak Gubernur itu kan menggunakan aplikasi ini tujuannya kan untuk bisa mengambil kebijakan terkait dengan peran stunting di wilayah. Hanya kami pun dari BKKBN Provinsi juga membuat aplikasi namanya Dasi Penting. Dasi Penting itu dashboard pemantauan dan evaluasi pendampingan tematik stunting. Ini sebetulnya sama dengan Insting, itu satu kesatuan seperti tadi disampaikan oleh Bu Kadis bahwa ada sekitar 100 lebih sebetulnya indikator keberhasilan dari untuk penanganan stunting di dalam Perpres 72 tahun 2021. Itu lengkapnya ada 183. Di aplikasi Dasi Penting dengan Insting itu connect, terintegrasi. Tujuannya untuk pengambilan kebijakan. Di dalam Dasi Penting ini juga lebih rinci lagi namanya untuk mengetahui BAAS, Bapak, Bunda, Bapak atau Bunda asuh anak stunting, BAAS itu ya. Ini seperti di Kabupaten Goa, itu berapa sih yang menjadi BAAS? Apakah semua dinas, masyarakat, kecamatan itu ada? Di situ akhirnya terpantau dan sasarannya itu jangan sampai tumpang tindih. Maksudnya tumpang tindih ini jangan sampai yang sudah ada anak risiko stunting sudah ditangani oleh bapak asuhnya, tetapi masih ada dari dinas lain masih mengambil itu. Ini kan untuk memilah-milih supaya jangan sampai double-double, tapi ada yang belum tertangani. Ini juga terpantau. Termasuk berapa kali dikunjungi anak risiko stunting itu terpantau di Insting dan Dasi Penting. Inilah mudah-mudahan dengan aplikasi yang sekarang begitu sudah dilaksanakan oleh kabupaten kota karena ada gerakan dari Bapak PJ Gubernur, bahkan itu di awal-awal itu setiap hari Jumat itu harus ada rapat cafe morning ya Bu ya. Itu untuk memantau apakah kabupaten kota ada kesulitan apa tidak, sosialisasi, kemudian ada yang memang menangani khusus itu. Dan kami kan punya namanya PPS, Satgas PPS. Iya. Satgas Percepatan Penurunan Stunting. Kami dari BKKBN ada dari provinsi, kemudian di setiap kabupaten kota ada PPS. Ya inilah tugasnya teman-teman dari PPS itu memantau perkembangan dari aplikasi Insting dan Dasi Penting, karena nanti itu laporan secara utuh. Ini lebih gampang lagi untuk mengambil data dan sebagainya. Jadi tidak saling menunggu dari TPPS mana, tetapi dari aplikasi itu bisa diketahui. Sebelum menentukan target berikutnya di tahun 2024, pasti Pak Kaper ini setelah melakukan kunjungan ke 24 kabupaten kota sudah melihat sebenarnya apa sih kendala-kendala yang mengakibatkan stunting ini susah untuk diturunkan nih Pak? Ya, salah satu stunting muncul itu kan bukan karena kemiskinan sebenarnya ya, karena pola asuhnya, ternyata pola asuh. Betulnya di Sulawesi Selatan itu kan kaya sekali dengan makanan yang bergizi, protein tinggi seperti ikan lah.
Lah, juga Pak, silakan. Ah, ini bukan untuk stunting, ini kemanisan ini. maksud kami terkenal loh Indonesia di Makassar, di Sulawesi Selatan, namanya ikannya kan paling banyak. Padahal kalau anaknya, warganya makan ikan, gemar makan ikan, itu tidak akan ada stunting. Makanya seharusnya. Ternyata kalau kita lihat di kepulauan-kepulauan, karena memang mungkin jangkauannya dan sebagainya, justru ikan itu yang dijual. Kemudian mencari makanan penggantinya, sehingga anaknya itu tidak makan ikan, tetapi misalkan makan mie dan sebagainya. Mie instan, kalau itu ditambah telur nggak apa-apa. Nah, itu kan hanya mie, terus lauknya pakai nasi lah. Itu kan akhirnya kebutuhan proteinnya kurang. Yang ingin saya tambahkan adalah terkait dengan penjelasan Pak Kapir tadi, bahwa memang betul bahwa Sulawesi Selatan ini seharusnya angka stuntingnya itu rendah. Makanya saya dari hasil pengamatan kami di lapangan itu, bahwa memang perilaku dari keluarga-keluarga itu yang kebetulan katakanlah lagi hamil istrinya, kemudian keluarga itu mempunyai baduta. Ini kan kita mau fokus di 1000 hari pertama kehidupan. Kami sudah punya data bahwa khusus ibu-ibu hamil yang ada di dataran tinggi itu adalah mereka terpapar dengan rokok. Jadi bukan tidak ada makanan, tetapi ibu-ibu hamil kita itu terpapar rokok. Dan secara teori dan secara ilmu kesehatan itu, bahwa kalau ibu-ibu hamil itu terpapar rokok itu, maka pertumbuhan janinnya itu bisa terganggu. Inilah juga yang bisa menyebabkan bayi lahir kita itu panjang badannya itu sangat di bawah daripada 48 cm itu, bahkan angka yang kita sebutkan tadi itu bahkan di bawahnya itu, itulah yang menyebabkan dia sudah lahir dengan stunting. Nah, kalau kita mau mencegah lahir anak-anak stunting ini, maka kita sudah memperbaiki itu dari jumlah ibu-ibu hamil itu. Inilah yang masuk daripada pencegahan. Karena selama ini kan kita cuma fokus pada mana stunting, tetapi kita tidak pernah fokus pada bagaimana mencegah lahirnya anak-anak stunting. Inilah yang kita mau dorong ini, sehingga di aplikasi Insting ini akan kelihatan di situ berapa jumlah ibu hamil. Nah, ibu hamil inilah yang kita mau perbaiki. Kemudian begitu juga di baduta kita. Baduta kita itu kita mau dorong bagaimana supaya di 180 hari itu pasca lahir itu, atau masa pemberian ASI eksklusif itu, kita mau pastikan bahwa semua anak-anak yang lahir di 6 bulan pertama itu mendapatkan ASI eksklusif. Itu kalau itu yang bisa kita penuhi dan kita bisa pastikan melalui tim pendamping keluarga itu, insya Allah bisa turun. Kemudian yang paling penting yang harus kita perhatikan itu adalah masa MPASI, makanan pendamping ASI, karena secara statistik itu kalau kita di Sulawesi Selatan ini, bahwa angka peningkatan stunting itu justru berada pada masa MPASI, itu 6 bulan sampai dengan 23 bulan. Ya, inilah yang harus kita perhatikan kepada ibu-ibu kita, karena ibu-ibu kita ini adalah sering mengatakan bahwa yang penting tidak menangis. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis, Bu Kadis, dan juga Pak Kapar sudah hadir tentunya di Buka Mata di Kopi Tumpah untuk membahas bagaimana kemudian target dan juga apa saja di tahun 2023 ini yang telah dilaksanakan oleh BKKBN, dan tentunya kita melihat bahwa banyak sekali informasi sebenarnya Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa Kopi Tumpah, dan jangan ragu untuk datang ke Posyandu ataupun tempat pemeriksaan kesehatan terdekat di tempat tinggal Anda, karena Anda di sana juga bisa mengajak remaja putra dan putri Anda untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga lebih concern lagi terkait apa yang masuk ke tubuh kita ya Bu ya. Baik, intinya terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Tentunya kita tunggu bagaimana kiprah-kiprah selanjutnya yang kemudian akan dihadirkan oleh BKKBN dan tentunya bisa mencapai target dari pemerintah itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan bertemu lagi tentunya di episode berikutnya, di episode-episode lainnya, dan membahas tentunya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Saya Nana Jamal pamit undur diri, sampai jumpa. Salam kita pada salama.